Sebagai manusia lemah, kita butuh roh yang kuat dan memahami serta mengenal tentang Tuhan kita. Kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Adapun Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Paulus. Ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita jumpai ada dua pokok doa dari Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus berdoa supaya Roh Kudus atau roh yang kuat itu akan menguatkan dan meneguhkan dalam jemaat Efesus di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, serta menghadapi penderitaan. Kenapa yang pertama ini Rasul Paulus berdoa demikian? Karena siapapun kita, namanya manusia, sifatnya lemah. Sehingga dalam Sakaria 4 ayatnya yang ke-6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi dalam hal ini, Rasul Paulus sangat sadar bahwa untuk menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan, maka jemaat Efesus ini sangat butuh roh yang kuat, yaitu roh Tuhan atau Roh Kudus sebagai penolong. Doa Paulus yang kedua, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Efesus bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan untuk dapat memahami dan mengenal kasih itu, maka janganlah kita batasi kuasa Tuhan atau hal-hal yang dari Tuhan dengan logika kita dan pengetahuan-pengetahuan kita. Sebab prakteknya di dalam kehidupan kita sangat mudah sekali kita membatasi dengan pengertian kita sendiri tentang Tuhan, tentang kasih itu, sehingga sulit sekali kita untuk dapat memahami dan mengenal kasih Tuhan itu. Makanya Rasul Paulus berdoa supaya kita ini dapat memahami, bahkan dapat mengenal tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan Paulus pun tahu bahwa dengan berdoa ia dapat melakukan jauh lebih banyak dari pikiran kita. Dan dengan berdoa kita dapat melakukan hal-hal yang melampaui segala akal. Contoh, ada peristiwa 2 ekor ikan dan 5 jala roti dapat memberi makan 5.000 orang dan masih ada sisa 12 bakul.
Artinya cara kerja Tuhan kita itu melewati batas-batas pikiran kita. Mana ada hanya 2 ekor ikan dan 5 jelai roti dapat memberi makan 5.000 orang. Dan hal tersebut jawabannya sangat mungkin. Sebab di dalam Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-21 berkata, sebab Tuhan akan bangkit seperti gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah Gibeon untuk melakukan perbuatannya ganjil. Perbuatannya itu dan untuk mengerjakan pekerjaannya ajaib. Pekerjaannya itu. Garis bawahi kalimat perbuatannya ganjil. Artinya cara kerja Tuhan yang dinyatakan bagi kita orang yang percaya selalu ganjil. Contoh lain juga, yaitu saat bangsa Israel tertutup jalan sebab ada laut Kolsum. Dan di belakang mereka ada musuh yang sedang mengejar mereka, yaitu bangsa Mesir. Dan untuk Musa yang memimpin bangsa Israel yang sudah memahami dan mengenal Tuhannya, lalu Musa pun angkat tangan dan berdoa. Dan terjadilah perbuatan ganjil yang dari Tuhan, yaitu Laut Kolsum terbelah menjadi jalan raya. Sehingga Musa dan bangsa Israel dapat berjalan menyeberang dengan berjalan kaki. Dan di jalan yang sama, tentara Mesir yang mengejar mereka binasa. Sebab air yang terbelah tadi kembali menyatu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jika kita memahami dan mengenal tentang Tuhan kita, tentang Tuhan yang kita percayai, maka setiap ada tantangan, ada ujian, ada persoalan pun, maka kita pun akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan akan berkata terjadilah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin.